Jadi kadangkala orang Islam itu disakiti, kadangkala orang Islam itu dihinakan. Kalau dia termasuk aulia Allah kita kada tahu. Nah, kalau sudah kita menyakiti seorang wali Allah, kita kada akan beruntung lagi selama-lamanya. Kita akan terhina selama-lamanya. Kita akan merugi selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa'lam anna anbiya Allah wa awliya'ahu yatakhallaquna birrahmati ma'a ibadillah fala yad'una ala man zalamahum غير أن الله سبحانه يغار عليهم أن تنتهك حرمتهم أو يوطأ حرمهم أو تخفر ذممهم فعند ذلك يقوم لهم الحق وينتقم لهم ممن عاداهم وينسفهم ممن ناوأهم. Ketahuilah olehmu bahwasanya para nabi dan para aulia, wali-wali Allah, mereka itu berakhlak dengan kasih sayang serta hamba-hamba Allah. Para nabi orang yang sangat sayang kepada umatnya. Demikian juga para aulia, mereka sangat sayang kepada hamba-hamba Allah. Fala yad'una 'ala man zalamahum, mereka tidak mendoakan celaka atas orang yang menzalim mereka. Kalau ada orang-orang yang menyakiti mereka, mereka tidak akan mendoakan jahat. Tapi yang mereka doakan adalah agar mereka dapat hidayah dari Allah, agar mereka dapat petunjuk daripada Allah. Kadang mendoakan mudahan celaka, mudahan mati ke neraka. Itu akhlaknya para anbiya dan aulia Allah. Ghaira anna Allah subhanahu yagharu alaihim, melainkan bahwa Allah yang cemburu atas mereka, bahwa dirobek kehormatan mereka, diinjak kehormatan mereka, dirusak kehormatan mereka. Artinya kalau orang aulia Allah atau para nabi-nabi mereka disakiti, mereka kadang mau mendoakan celaka. Tapi Allah yang cemburu, Allah yang marah kalau mereka itu disakiti, Allah yang menindak mereka. Fa'inda dzalik, ketika demikian, yaqumu lahumul haq, berdiri bagi mereka Allah, wa yantaqimu lahum, dan menindak bagi mereka mimman adahum, daripada orang yang memusuhi mereka itu. Kalau ada orang yang celaka disebabkan karena memusuhi wali Allah, ada orang yang celaka karena memusuhi para nabi Allah, itu bukan doanya para nabi, bukan doanya para wali, tetapi Allah yang marah kalau nabinya disakiti, Allah yang marah kalau kekasihnya diganggu, dirusak kehormatannya. Wa yunsibuhum, dan Allah yang menginsafkan mereka mimman nawa'ahum, daripada orang yang menjauhi mereka itu. Kama qala fil haditsil qudsi, sebagaimana dikata dalam hadis qudsi, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, ay a'lamtuhu anni muharibun lahu. Siapa-siapa yang memusuhi bagiku seorang wali, maka aku beritahu akan dia dengan berperang. A'lamtuhu artinya, azantuhu artinya a'lamtuhu,
Aku beritahu kepada dia, ujar Tuhan, bahwa aku berperang baginya. Siapa yang kau menang berperang lawan Allah Ta'ala? Wadhalik, yang demikian, li'annal waliyya la yantasiru li nafsih, seorang wali itu dia tidak membela dirinya. Orang wali kalau diganggu, disakitinya kadang membela dirinya. Fayakunullah subhanahu wa ta'ala huwallazi yantasiru lahu, maka jadilah Allah yang membela bagi itu seorang wali tadi. Orang wali, para anbiya, orang yang sudah menyerahkan sepenuhnya, baik dirinya atau apapun yang berhubungan dengannya, dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang mengganggu inya kan ada urusan. Tergantung Allah yang mengambil keputusannya. Fana'udzubillah min mu'adati awliyaihi, kita berlindung dengan Allah daripada bermusuhan dengan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidil Imam Ahmad ibnu Idris al-Maghribi radhiyallahu anhu, Allah, aku takuti kamu kepada Allah. Antahtakira musliman, bahwa kamu menghinakan orang Islam. Au tu'diyahu, atau menyakitinya, baik menyakiti hatinya atau menyakiti jasmaninya. Faqad yakunu waliyan min awliyaillah wa anta la tash'uru, kadang-kadang dia itu bisa wali daripada wali Allah, engkau tidak tahu. Fatakuna dakhilan bi ghadabillah, maka engkau termasuk dalam kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kala orang Islam itu disakiti, kadang-kala orang Islam itu dihinakan. Kalau dia termasuk aulia Allah, kita kada tahu. Nah, kalau sudah kita menyakiti seorang wali Allah, kita kada akan beruntung lagi selama-lamanya. Kita akan terhina selama-lamanya. Kita akan merugi selama-lamanya. Mafil hadis, innallaha la yaghdabu li awliyaihi kama yaghdabu al-laythu li ashbalih. Sesungguhnya Allah itu sungguh marah membela para walinya sebagaimana marahnya singa terhadap anak-anaknya yang diganggu. Serigala kalau anaknya diganggu, habis mamanya amuk. Contoh demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kekasihnya diganggu, kekasihnya, maka Allah akan marah. Nah, marahnya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang paling berbahaya adalah marahnya Allah kepada rohani seseorang. Kalau misalnya orang mengganggu seorang aulia Allah, lalu awaknya hibak lawan bisul umpamanya, itu jasmani. Atau begitu mengganggu salah seorang wali Allah, dia jadi lumpuh, itu jasmani. Itu kada seberapa. Yang dikhawatirkan itu kalau kita mengganggu salah seorang aulia Allah, Allah celakakan kita melalui hati. Nah, hati kita tertutup berbuat kebaikan, hati tertutup berbuat amal ibadah, hati kita kadang merasakan lagi lezatnya ibadah. Nah, ini yang paling berbahaya. Itu kadang merasa, dikira kada atulahan, dikira kada awak sihat, si harta tambah subur, kada ada kekurangan apa-apa, tapi hatinya semakin jauh dengan Allah. Itu paling berbahaya. Wallahu subhanahu yuharibu thalathata anwa'in min ahlil ma'asi. Allah memerangi 3 macam dari orang ahli maksiat.
Pertama, qati'at tariq, orang yang mengganggu di perjalanan. Kita berjalan di tengah jalan tuh ada orang yang mengganggu kita di tengah jalan tuh, baik merampok atau menakuti atau apa. Nah, qati'at tariq. Kita bulik ke kampung malam, bulik ke kampung mana kita jauh, di tengah jalan kita ada orang yang mengancam kita, menakuti kita atau mengambil harta kita. Itu ngarannya qati'at tariq. Allah berperang dengan orang-orang seperti itu. Yang kedua yang Allah berperang, wa akilir riba, orang yang memakan riba, artinya orang yang melakukan praktik riba. Orang yang mempraktik riba, Allah mengatakan bahwa dia berperang kepada orang itu. Yang ketiga, wal mu'dhiya li awliya'i, orang yang menyakiti kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa fil haditsil akhar al-qudsi, man 'ada li waliyan faqad barazani bil muharabah, siapa yang memusuhi aku seorang wali, maka dia berarti menentang aku dengan perang secara terbuka. Wa qala ta'ala, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah, hanya saja balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Al-ayat. Wa qala ta'ala fi akhirir riba, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang yang beriman, takwalah kepada Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman. Fa illam taf'alu, jikalau kamu tidak mau melakukan itu, fa'zanu, ketahuilah, biharbin minallah wa rasulih, dengan berperang daripada Allah dan Rasulnya. Wa fil hadis, man adza waliyan, siapa yang menyakiti seorang wali Allah, faqad haraballah, dia berarti memerangi Allah. Intah. Wa qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang yang arif, al waliyyu qad yagharu idza udiya aw lam yuhtaram. Seorang wali itu terkadang dia mau cemburu bila disakiti atau tidak dihormati. Artinya seorang wali itu bisa kadang-kadang dia marah kalau disakiti, dia marah kalau kada dihormati. Wa yazunnu ba'dun nas, menyangka sebagian manusia, idza ra'a dzalik minhu, bila melihat yang demikian dari seorang wali, anna dzalik intisarun minhu li nafsih, bahwa yang demikian itu membela daripada si wali bagi dirinya, aw talabun li ta'zimiha, atau menuntut untuk membesarkan dirinya. Kadang-kadang ada orang wali itu bila kata dihormati sarik, nah, bila disakiti sarik. Ada. Lalu orang menyangka bahwa sidin itu minta hormati, sidin itu minta muliakan, sidin membela diri sidin. Nah, orang menyangka jam itu. Walaisal amru kadzalik, bukan perkara seperti itu, bukan demikian maksudnya, artinya. Walakin ghairatan lima ya'lamuhu mimma auda'ahu Allah fihi min sirril wilayah. Tetapi kecemburuan itu karena sesuatu yang dia ketahui, sesuatu itu dari sesuatu yang Allah titipkan pada dia daripada rahasia kewalian. Jadi fahuwa yaghar, dia itu cemburu ala adami ta'zimi aw ihtirami dzalika sir, dia cemburu atas tiada dihormati, tiada diagungkan atau tiada dihormati itu rahasia kewalian tadi. Orang wali, orang yang diberi Tuhan sirrul wilayah. Di awaknya itu ada sirrul wilayah, ada rahasia kewalian. Nah,
Kalau orang menggangguinya, orang menyakitinya, inya bukan marah karena dirinya diganggu kada, tapi karena dia menjaga dalam dirinya itu ada rahasia kewalian. Itu yang dia marah kalau itu kada dihormati. Itu yang dia marah kalau itu kada dibesarkan. Nah, bukan dirinya kada. Nah, ini biasanya bagi orang-orang yang sudah masyhur kewaliannya. Kalau orang nang wali secara sembunyi, orang-orang wali nang mastur, nah mereka kalau disakiti kada apa-apa. Tapi kalau orang yang sudah terkenal kewaliannya, kalau disakiti mereka bisa mendoakan kada baik. Kenapa? Karena mereka menghargai titipan Allah yang ada pada diri mereka itu jangan sampai dirusak oleh orang, dihinakan oleh orang, bukan dirinya kada. Nah, makanya ada wali-wali Allah macam Abdul Qadir Al-Jilani mengarang doa Saifi, Abdul Hasan As-Sadili ada mengarang doa Saifi, Abdullah bin Alawi Al-Haddad ada mengarang doa seperti itu. Mereka bukan membela diri mereka, bukan. Dia membela kehormatan jabatan yang mereka sandang itu. Jabatan itu yang mereka bila bukan dirinya. Sedikit benar tipis benar perbedaan antara itu. Wa su'ila Sayyidina al-Imam Aidrus bin Umar radhiyallahu anhu an du'ai Sayyidina Sa'ad bin Nabi Waqqas radhiyallahu anhu anil alladhi takallama fihi wa waqa'a fi irdih. Ditanya orang, ditakuni orang Sayyidina al-Imam Aidrus bin Umar radhiyallahu anhu daripada doa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu atas orang yang berkata-kata pada beliau dan yang mencela pada pribadi beliau. Ma'annal ma'mura bihi serta bahwa yang disuruh dengan dia al-afwu memaafkan wa adamul intiqam dan tiada membalas. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang sahabat Rasulullah. Kalau kada khilaf termasuk 10 besar sahabat yang masuk ke dalam surga. Sa'ad bin Abi Waqqas ini difitnah oleh seseorang. Difitnah oleh seseorang. Sidin mendengar kabar bahwa beliau difitnah orang, din berdoa kepada Allah, Allahumma tawwil umurahu, ya Allah panjangkan umurnya dan panjangkan kefakirannya. Orang tuh panjang umur mana fakir pulang. Kenapa sih mendoakan macam itu? Padahal mestinya dimaafkan aja, orang memfitnah itu lebih bagus. Nah, ditakuni orang Habib Idrus tentang itu. Kenapa sih nggak mau maafkan mendoakan itu? Maka sahabat nang besar Sa'ad bin Abi Waqqas Pak Ajaba menjawab Idrus bin Umar Al-Habsi nafa'allahu bih bi anna hadza laysa min babi fadilatil 'afwi 'alal intiqam. Ini bukan termasuk bab keutamaan memaafkan atas menindak membalas. Fa inna intiqama Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu laysa li nafsihi. Membalasnya Sa'ad itu bukan untuk diri sidin. Hasyahu, jauh sekali untuk diri sidin. Wa inna ma fa'ala dzalik, sidin hanya memperbuat yang demikian itu li hurmati suhbah, karena kehormatan sahabat antun tahaka bahwa dirubik dirusak. Beliau itu sahabat Rasulullah, sahabat yang besar. Kalau beliau itu dihinakan, beliau difitnah, yang sidin pelihara itu adalah kesahabatannya itu, bukan diri beliau. Sidin tuh marah kalau sahabat Rasulullah difitnah. Nang siapakah? Kalau ada orang mitnah sahabat, beliau marah. Nah, kebetulan beliau difitnah orang, beliau marah. Bukan karena dirinya, tapi karena kesahabatannya itu. Coba orang berani mitnah sahabat. Sahabat orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Kalau sahabat difitnah, Rasulullah umpat-umpat juga sakitnya. Nah, karena itu beliau marah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Wa kadzalika yakunu kullu intiqamin, seperti demikianlah
adanya tiap-tiap pembalasan sadara yang timbul min sahibi rutbatin daripada orang yang punya martabat minas sahabah daripada sahabat au ghairihim atau selain mereka min ahlir rutabid diniyah dari orang-orang yang punya martabat agama allati yuaddi yang membawa tarkul intiqam laha yang membawa meninggalkan membalas baginya itu ila ihanatiddin kepada menghinakan agama wa hatskin lahu dan merobek bagi agama. Demikian pula halnya seorang dai ilallah, seorang muballigh yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Nah, dia kalau dihina, dia kalau diganggu, dia boleh marah, dia boleh membalas dengan doa kepada Allah. Kenapa? Karena menjaga kehormatan dia sebagai orang yang menyampaikan pesan Rasulullah, bukan untuk membela dirinya, kada. Nah, cuma tandanya apakah itu jujur atau kada tergantung diketahui. Kayaknya bila ada orang mubalik nang dihina orang, ini harus marah juga seperti marahnya kepada dirinya. Ini bilangnya pas seorang dipitnah orang sarik. Ada kawan dipitnah orang kada sarik, berarti kada bujur orang tadinya membela untuk agamanya, berarti membela terhadap dirinya. Nah, jadi seorang yang punya kedudukan dalam agama, ulama, dai, muballigh, kalau dia difitnah, kalau dia digibah, kalau dia disakiti, dia boleh marah, dia boleh minta balas kepada Allah orang tersebut. Kenapa? Karena memelihara kehormatan jabatannya sebagai orang yang punya martabat dalam agama. Karena kalau dibiarkan demikian, kayaknya agama itu terhina jadinya. Itu apakah bujur atau kada tujuannya dalam hati tergantung karena kejadian lain hari. Kalau ada ulama lain yang disakiti, dia pun mesti marah seperti marah terhadap dirinya yang semalam itu. Nah, kalau kada berarti kada bujur itu. Nah, itu pahamannya. Pamislu hadza, maka seperti ini himayatun lid-din al-Muhammadi, memelihara bagi agama yang dibawa Nabi Muhammad, lantiqamun lin-nafsi, bukan untuk membela pribadi. Bukan membela pribadi. Intaha mulakhasan minan nahril mawrud. Ingat cerita dahulu, uqubatul munkirin adalah ulama was salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa 'anil imam Ahmad ibn Hanbalin. Imam Ahmad bin Hanbal atau pemimpin mazhab Hambali berkata, anna ala ra'sil mi'atil ula Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifah. Orang yang paling top di seluruh dunia sehingga dia bergelar mujaddid di abad pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan ini bukan hanya semata pendapat Ahmad bin Hanbal, tapi banyak daripada pendapat tokoh-tokoh lain. Mereka sepakat mengakui bahwa orang yang paling berhak menyandang gelar mujaddid di abad pertama itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Wa ala ra'sil mi'ati tsaniyah, dan di abad kedua yang berhak untuk mendapat titel mujaddid, ini artinya orangnya pasti paling alim ini, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, imam kita, Imam Syafi'i.
Wa kadza zakara dzalik ghairuhu, seperti demikian pula menyebutkan yang lainnya selain daripada Ahmad bin Hambal pun demikian. Orang yang sangat alim, orang yang sangat cerdik, orang yang sangat berjasa terhadap perkembangan agama Allah di muka bumi ini, sehingga dia mendapat gelar mujaddid, pembaharu agama. Wadzakaru, mereka menyebutkan lagi ala ra'sil mi'atis salisah, di abad yang ketiga, Abul Hasan al-Asy'ari, tokohnya ahlu sunnah. Itu diakui bahwa beliau adalah orang yang paling top di abad ketiga atau tahun 300-an Hijriyah. Warabi'ati, dan di abad keempat Abu Bakrin al-Baqillani. Wa bidzalik khilaf, pada yang demikian ada khilaf ulama. Wa zakaru aidan baqiyas sinin, mereka menyebutkan pula tahun-tahun berikutnya. Wa dzakara dzalik, menyebutkan yang demikian Sayyiduna wa Syekhuna An-Nazim fi kitabih Ad-Da'wati Tammah wa basata ba'da bastin, dan beliau menguraikan sebagian penguraian. Wala syakka, tidak ragu-ragu, wala irtiyaba, dan tidak sama aja, annahu, bahwa ini pengarang Sahibur Ratib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, a'ni Syekhana Abdullah bin Alawi Al-Haddad Alawi, mujaddiduddin, termasuk mujaddid din juga, wa muhyiyal iman bi qulubil muslimin bi izni rabbil alamin wallahu bi kulli syai'in alim. Dalam beberapa kitab disebutkan bahwa orang yang paling top di abad ke-11, abad ke-11 itu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Artinya beliau orang yang sangat alim, orang yang sangat arif, orang yang sangat berjasa kepada perkembangan Islam. Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahib Ratibul Haddad itu. Wa sami'tuhu a'ni syaikhana yaqul, aku mendengar guruku berkata, kita masih membaca manaqib Imam Ghazali. Nah, kalau Imam Ghazali sudah disepakati oleh para ulama bahwa beliau adalah orang yang paling hebat di abad kelima. Kana rajulun yukhatti 'alal Imam Al-Ghazali, ada seorang laki-laki yang mempersalahkan Imam Ghazali. Wah, Ghazali itu kada bujur, ini. Para an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut bermimpi Rasulullah. Faqala lahu, Rasulullah berkata kepada orang yang menyalahkan Imam Ghazali tadi, anta tatakallamu 'ala al-Ghazali li'annahu ahya sunnati, engkau mengata-ngatai atas Ghazali karena dia menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah. Wa dharabahu bina'lin, Nabi pukul itu orang dengan sandal. Pasara juzama, maka timbullah penyakit kusta lawan laki-laki itu, penyakit besar aja orang bahari nyambat. Nah, tangan terpotong-potong gini, habis jadinya penyakit kusta. Nah, ini ketulahan ngarannya mempersalahkan Imam Ghazali yang sudah jelas beliau itu diakui sebagai aulia Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Sayyiduna Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili yaqulu li ashabihi, Abul Hasan Asy-Syadzili berkata bagi murid-murid Sidin, man kanat lahu ilallahi hajatun, siapa ada yang hajat kepada Allah, falyatawassal bil Ghazali, dia hendaklah bertawassul dengan Imam Ghazali. Ada ulama lagi yang menjelaskan khususnya dalam masalah ilmu. Kalau minta ilmu kepada Allah, minta pemahaman yang bagus kepada Allah, minta hafalan yang kuat kepada Allah, alangkah baiknya bertawassul dengan Imam Ghazali.
Artinya Allahumma bi barakatil hujjah, dengan berkah al-hujjah Abi Hamid Al-Ghazali, urzuqni, berikan aku fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin umpamanya. Atau misalnya Allahumma bijahil Imamil Ghazali alimni ilma, ajari aku ilmu. Siapa yang ada punya hajat kepada Allah, bertawassullah kepada Imam Ghazali. Ujar Syekh Abdul Hasan As-Sazili. Warawal Imam Al-Yafi' bi isnadihi an Syekh Al-Kabir Ahmad As-Sayyad Al-Yamani Az-Zabidi wa huwa mu'asirun lil Ghazali, beliau semasa bagi Imam Ghazali. Qala, berkata, bainama ana yauman qaidun, ini Syekh besar Ahmad As-Sayyad, orang Yaman, orang Zabid. Satu hari aku duduk, anzuru ila sama, ila abwabis sama mufattahatan, aku lihat pintu langit itu terbuka. Ini orang wali, lain penglihatan lawan kita. Wa usbatun minal malaikah nazalu, dan satu golongan daripada malaikat itu turun. Wa ma'ahum khila'un khidrun, dan serta mereka itu ada pakaian-pakaian hijau. Malaikat tadi berpakaian-pakaian hijau. Wa markubun nafis, tunggangan yang sangat baik. Turunan dari langit malaikat tadi. Waqafu ala qabrin, mereka berhenti di suatu kubur. Wa akhraju sahibahu, mereka mengeluarkan orang dalam kubur itu. Wa akhrajuhu sahibahu wa albasuhu, mereka pakaiani orang yang dikubur tadi. Wa arkabuhu, mereka bawa. Wa sa'idu bihi, mereka naik dengan orang dalam kubur tadi. Min sama'in ila sama', dari langit ke langit, langit ke langit, hatta jawadas sab'as samawat, sehingga melewati langit yang ketujuh. Wa kharaqal hujub, dan merubik hijab. Wala a'lamu, dan aku tidak tahu, ila aina balagantihu, sampai ke mana ujungnya. Fasa'alatu anhu, aku tanyakan tentang itu. Pakila, dikatakan orang, hadal Imam Al-Ghazali, itu Imam Ghazali nang dibawa orang tadi, dibawa ke atas langit mayat. Jadi salah satu kubur aulia Allah, ulama besar, nang kada tarawat, nang kada tapi ada di ziarahi orang, itu kuburnya Ghazali. Andaknya di Iran, di Tus. Kuburnya andaknya di tengah hutan. Tapi ada orang ziarah, kuburnya kada terawat sabat sampai sekarang. Cocok, orangnya kada ada lagi di dalam kubur juga. Orangnya di kubur kada ada lagi. Dari bawah naik ke atas. Ini menurut cerita Syekh Al-Kabir Ahmad As-Sayyad Al-Yamani Az-Zabidi. Wa zakaru anna hujjatal Islam aqama fil qutbiyyah thalathata ayyam. Beliau menempati kutub selama 3 hari. Imam Al-Ghazali sempat menempati kedudukan sebagai wali kutub selama 3 hari. Macam-macam, ada yang 12 hari orang menempati makam kutubiyah, itu ada yang sampai sekian ratus hari, macam-macam. Imam Ghazali diberi sempat menempati makam kutubiyah itu salah satu ayam 3 hari. Nah, beliau ini oleh ulama-ulama sufi dikenal sebagai kutubul ulum. Kutubul ulum artinya kutub, wali kutubnya urusan ilmu. Ada yang mengatakan bahwa kutubul ahwal, wali kutubnya urusan ahwal Abu Yazid Al-Bastami. Ada mengatakan kutubul maqam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Ada mengatakan Kutubul Ulum Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Wa min musannafati Sayyidina al-Imam Al-Ghazali, sebagian daripada karangan-karangan Ghazali, Al-Basit ngaran kitab, wal Wasit, wal Wajiz, wal Khulasatu fil Fiqh, wa qad ra'aituhunna, aku pernah melihat itu, kata pengarang. Wa ta'ala'tu fihinna, aku sudah pernah mutalaah pada kitab-kitab itu, bihamdillahi ta'ala. Wa min kutubihi, termasuk kitab karangan Ghazali, Mi'yarul Ilmi wa Mizanul Amal wal Munqidhu minad Dalal wal Qistasul Mustaqim fir raddi ala ahli ta'lim wa Mishkatul Anwar wal Maqsidul Asna bi syarhi asma'illahil husna wa Kitabu Iljamil Awam an Ilmil Kalam wa Minhajul Abidin wa Bidayatul Hidayah wa Durratul Bakhirah wa Jawahirul Quran wal Arba'in al Asru wa Faisalul Tafriqah bainal Islam wa Zindiqah wa Kimiyahus Sa'adah wa Nasihatul Muluk wal Iktisadu fil I'tiqad wa Risalatul Ladunniyah wa Kitabun fir raddi ala ba'dil munkirin li ba'di alfazin min Ihya Ulumiddin wa kullu hadhil kutub, samuaan kitab-kitab itu, ujar pengarang nih, qad waqaftu alaihinna bihamdillah, sudah kutalaah, artinya sudah kubacai kitab-kitab. Wa min kutubihi, karangan Imam Ghazali lagi, Kitabuz Zari'ah ila Makarimis Syari'ah wal Mabadi wal Ghayat wa Talbisu Iblis wa Shifa'ul Ghalil fil Qiyasi wat Ta'lil wa Kitabul Maqasid wal Intisar wal Ma'khadh wal Qaulul Jamil wal Mustadhhiri wal Amani wa Maqsidul Khilaf wa Kitabun fil Waqfi wa Hududihi wa Kitabun fi Khawasil Quran wa Haqiqatul Qaulain wal Mustasfa wal Manhul wal Muntahal fi Ilmil Jadal wa Tahabutul Falasifah wa Mahallun Nazar wal Madnun bihi wa Yaqutut Tanzil arba'ina mujallada. Beliau mengarang kitab tafsir, ngarannya Yaqut Tanzil, 40 jilid yang besar. Wa Asraru Ilmiddin wal Qurbah wal Anisu fil Wahdah wa Akhlaqul Abrar wa ghairu dzalik. Banyak karangan sidin selain daripada itu lagi. Makanya karangan sebegi aja tipis kok, kurang lebih masa judul 40 jilid. Wa Ihya Ulumiddin, yang paling terkenal Ihya Ulumiddin, al-musyar ilaih, yang diisyaratkan kepadanya biqauli Sayyidina Nazim radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi amin. Enggak situ. Ihya Ulumiddin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Allah, hadhihi majlis mubarakah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi barakatuh fi hayati makali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahmati jangan makan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Allah. Ya Allah, jalla Muhammad nahnu lakum وأنت إبن الرحمن إفضل أن أبو الرحمن لأن كما يشاء الله في الجنة وناصر الله الله الرحمن رحيم التي وشهر الحرام في مكة يا رسول الله أنت إبن الرحمن إفضل أن أبو الرحمن لأن كما نجيب محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وناصر الله سلامك يا رسول الله سلامة النبي صلى الله عليه وسلم كان بالأحسان بداية النبي والمريضة بعد الرحمة والنعيم قل لا تجد شعبا الله صلى عليه وسلم وتحية سيدنا ومولانا محمد مختار وعلى أطهار وكمل الأهجر على النحيم من البالغ. اللهم صل على الانوار وسل الاسرار وطير الاحياء واكل البرية سيدنا مولانا محمد مختار وارحم الاحياء ذلك في الله البالغ. اللهم صل على الانوار وسل الاسرار وسل الاخيار ومنتهى البرية سيدنا ومولانا محمد مختار وعلى الظهار واكل الاحياء ذلك في الله البالغ. ربنا انك تسمع عليهم وتب علينا انك انت الرحيم. ربنا انك تسمع عليهم وتب علينا الرحيم. ربنا لا نكون من هاتين. اللهم اهدنا بهداك وتجعلنا ممن حلف عنك وعافاك. اللهم يا الله اللهم ترفع بها الذنوب وتسبل العيوب وتسبل القلوب لمن تب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه
وفتح حسنة وإن عذاب النار وإن عذاب النار وإن عذاب النار يا أرحم الراحمين. اللهم بقيت أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد وجبون أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم